Alhamdulillahilladzi jama'ana fi khairil biqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Hadirin yang dirahmati oleh Allah yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama ingkang rawuh, wabil khusus Habib Hasan dan Habib Husin Al-Jufri lan sedaya para habaib lan para kiai Kiai Rahman lan sedaya para kiai ingkang rawuh tanpa kula sebut setunggal-setunggal, insyaallah barokahnya beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, barokahnya beliau kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sekarang kita orang persiapan menuju bulan Ramadan. Alhamdulillah, yang mana bulan Ramadan itu bulan yang didamba-dambakan Rasulullah SAW. Bulan yang mulai 3 bulan Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nabi Muhammad SAW mulai bulan Rajab sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan bulan Ramadan. Semoga kita bisa masuk bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita duduk di tempat yang paling afdal di dunia. Tempat yang paling afdal di dunia yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah duduk di masjid. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, idza ra'aitumur rajula ya'kadul masjid fashhadu lahu bil iman. Nalikane jenengan ningali seseorang mondar-mandir masjid, suka ke masjid, 5 waktu suka ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan orang itu orang yang benar-benar bagus imannya, dan insyaallah orang itu ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang menjadi ahli masjid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi, beberapa hari lagi, kurang insyaallah 6 hari lagi, nafas kita berdiri tasbih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ada beberapa sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita masuk bulan Ramadan. Yang pertama apa? Ketika kita sebelum memasuki bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk ada perasaan senang, perasaan bahagia. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, karena barokahnya kita senang, insya Allah jasad kita dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang pertama perasaan senang, mengharap senang. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau kita ada perasaan waduh Ramadan benci, naudzubillah min dzalik, dikatakan dalam kitab Al-Kabair itu termasuk dosa yang besar. Semoga kita dijaga itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan yang senang ini bukan kita aja. Bahkan di Malang itu ada pasar besar, Pak. Saya orang Malang ya. Di pasar besar itu ada orang Cina. Orang Cina itu mengatakan ke orang Madura, Mas, jenengan lapor kok wonten MUI supados Ramadan romulan. Soalnya Ramadan ini dagangan kula laris barokah. Ya mboten ngomong barokah lek wong Cina iki. Laris.
Katanya orang Madura, jenengan enak kok, gak poso laris, awal-awal itu kesel kok poso. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang pada bulan Ramadan itu rezeki kita umat Islam diluaskan sama Allah Subhanahu. Akan tetapi itu coba bagaimana perasaan kita terhadap dunia. Semoga kita menyambut Ramadan dengan bahagia. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang pertama sunnahnya kita dianjurkan menyambut Ramadan dengan perasaan berbahagia. Sunnah yang kedua, ketika kita masuk bulan Ramadan dianjurkan adalah qiyamu Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Apa contohnya? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu nggak harus di masjid aja, dimanapun boleh, di rumah boleh, di kamar boleh, di mana aja boleh. Itu merupakan sunnah qiyamu Ramadan. Semoga kita bisa istiqomah qiyam Ramadan. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sunnah untuk menyambut bulan Ramadan adalah takjil iftar, adalah menyegerakan berbuka. Artinya ketika masuk waktunya, sesegera mungkin kita dianjurkan untuk berbuka. Berbuka dengan apapun. Yang paling afdol yang pertama adalah rutoh, kurma yang basah. Kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma yang basah, dianjurkan yang kedua adalah kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, dianjurkan apa? Kalau nggak ada kurma, yang paling afdol adalah minum air putih. Itu merupakan sunnah untuk kita menyegerakan berbuka. Semoga kita bisa berbuka dengan baik. Amin ya Rabbal. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah mengakhirkan sahur. Yang mana mengakhirkan sahur itu ulama mengatakan yang dinamakan mengakhirkan sahur adalah apabila kita masuk sudah di atas tengah-tengah malam, di atas kira-kira di atas jam 12 malam kita makan, di saat itu kita sudah dianggap mengakhirkan sahur. Yang mana sahur itu perintah anjuran dari Rasulullah SAW. Tasaharu walau bijur'ati ma'in, katanya Rasulullah SAW. Sahur walaupun cuma dengan sebetul air. Karena pada orang yang sahur itu didoakan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah yang keempat. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah malam-malam Ramadan. Amin ya Rabbal. Bahkan dikisahkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kisah, ada namanya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ini satu orang yang soleh, yang dia kesehariannya itu mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu saat Abdullah ibn Mubarak ini kepingin dia itu dapat pahala memberi makan orang berbuka. Karena Abdullah bin Mubarak mendengar bahwa orang yang memberi makan seseorang yang berbuka, dia mendapat pahala seperti orang berpuasa. Abdullah bin Mubarak saat itu fakir, gak punya apa-apa. Dia bingung, ya Allah, ini sudah berlalu Ramadan, tapi saya ini gak punya apa-apa, gak duit bondo kali untuk membagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan berbuka. Kemudian Abdullah bin Mubarak dia berpikir, apa yo sing iso tak dermakan untuk memberi makan orang berbuka. Kemudian Abdullah bin Mubarak ingat, saya punya kuda. Waduh, kuda ini lumayan. Kuda ini bisa tak sembelih, bisa tak masak, tak bagi-bagi untuk takjil. Kemudian Abdullah bin Mubarak bersiap-siap, wah ini pas wis. Gak punya apa-apa lagi, kambing saya gak punya, sapi gak punya, wis ini satu-satunya yang bisa saya lakukan untuk saya bagikan untuk umatnya Rasulullah SAW adalah kuda. Kemudian istrinya Abdullah bin Mubarak tahu, enten apa mas? Iki loh, berarti tak sembelih kuda ini untuk saya jadikan bagi-bagi takjil. Kemudian istrinya marah, mas, jenengan niku pun kirim, mboten gak ada nopo-nopo. Kok kudane badhe dibagi-bagi malih? Makin jenengan gak ada nopo, kendaraannya jenengan nopo, Mas? Sekarang jenengan saya kasih pilihan, Mas. Jenengan tetap kepingin menjembelih kuda ini
atau jenengan menceraikan saya, Mas? Wah, itu Abdullah bin Mubarak bingung. Waduh, ya apa ini bingung. Kemudian Abdullah bin Mubarak berpikir, termenung. Akhirnya Abdullah bin Mubarak mantep, saya mau menyembelih. Saya pokoknya mau menyembelih. Kemudian istrinya, ya sudah, kalau gitu ceraikan saya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dapat pahala untuk bagi-bagi berbuka puasa. Karena ini kesempatan umur saya. Saya belum tahu. Apa mungkin tahun Ramadan yang akan datang saya masih hidup? Apa mungkin tahun Ramadan saya yang akan datang saya masih hidup, masih bisa berbagi sedekah? Kemudian Abdullah bin Mubarak memberanikan diri menyembelih kudanya. Kemudian disembelih kudanya. Disembelih, dimasak, dikalikan sop-sopan mungkin kira-kira, terus dibagi-bagi. Senang langsung. Alhamdulillah, senang Abdullah bin Mubarak. Kemudian malam itu juga istrinya cerai. Jadi kudanya tersembelih, istrinya cerai. Akhirnya dapat 1, 2, 3 hari menjalani bulan Ramadan. Abdullah bin Mubarak tengah-tengah. Wis gak duwe kuda, gak duwe bojo. Ya Allah. Wis gak duwe kuda, gak duwe bojo. Kuda itu zaman dulu berharga. Kuda itu ibarat kata zaman sekarang itu Innova, Pak. Kendaraan utama, kendaraan yang cepat. Kalau kendaraan yang murah itu keledai. Kalau yang agak tinggi dikit itu kuda zaman dahulu. Kemudian Abdullah bin Mubarak kena ya Allah, aku wis gak duwe kendaraan, saiki nang ndi mlaku, gak duwe bojo maneh. Makan sendiri, tidur sendiri. Jadi semuanya sendiri karena gak punya istri. Kemudian Abdullah bin Mubarak saat itu sudah sepuh, sudah umur 50-60 tahun. Kemudian Abdullah bin Mubarak ini orang soleh, orang yang senantiasa kesehariannya itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat berjalan waktu, mendekati hari raya. Subhanallah, ada tetangganya Abdullah bin Mubarak yang kaya itu menawari Abdullah bin Mubarak seorang putri. Ya Abdullah bin Ibnu Mubarak, maukah kamu kawin dengan putriku? Padahal Abdullah bin Mubarak nggak tahu ya putrinya bagaimana. Kalau dengan syarat kamu mau menerima 70 kuda. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdullah bin Mubarak tanpa melihat, tanpa nggak tahu ini istrinya bagaimana, umurnya berapa, gini nggak tahu. Sudah, ya saya mau, nggak apa-apa, saya mau ya. Daripada nggak ada istri, daripada makan sendiri, tidur sendiri, akhirnya Abdullah bin Mubarak kawin dengan seorang anak tetangganya itu. Kemudian akan terjadilah akad nikah. Ternyata apa? Seorang wanita yang dikawin Abdullah bin Mubarak itu umurnya masih 17 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dikawin, wah di manten anyar ini. Malam-malam Lailatul Qadar, subhanallah, malam-malam dia mendapatkan istri yang baru. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sebagaimana perjanjian tetangganya yang kaya itu, kalau kamu mau mengawini putriku, kamu tak kasih 70 kuda. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian terjadilah akad. Qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahri madkur, sudah selesai semuanya. Kemudian diberikan itu 70 kuda. Diberikan, wah, rumahnya yang aslinya itu parkirannya cuma 1 kuda, berjadi 70 kuda. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian pada malam-malam harinya, Abdullah bin Mubarak mimpi mendapatkan hadis bisyarah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Abdullah bin Mubarak, kamu rela mensedekahkan 1 kudamu dan kamu rela menceraikan istrimu yang tua, sama aku Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ganti istri yang muda dan tak ganti 70 kuda. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu barokah dermawan. Semoga warga sini semakin dermawan, amin ya Rabbal. Itulah mereka para aulia, para sholihin itu kalau sudah bulan Ramadan itu mereka jor-joran, Pak. Bahkan misalnya duitnya 10 juta, itu 10 juta uangnya dibagi 30.
dibagi 3 bulan, dibagi setiap hari. Kepingin setiap hari mendapatkan pahala sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dengan apapun, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasaddaqu walau bisyikki tamratin. Sedekah walaupun dengan separuh kurma. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kurma ini kan satu gak ada reganya, Pak. Satu ini kan gak ada harganya. Ini katanya Rasulullah SAW, sedekah walaupun separuh nih. Ibarat kata lek desa niki ku 200 ripis. Nggih. 200 ripis nggih Ustaz Rahmat nggih. Kira-kira itu anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita pulang dari majelis ini mempersiapkan untuk senantiasa bagi-bagi. Amin ya rabbal alamin. Dan niat kita itu umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah ini niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya lebih baik daripada amalnya. Kita itu umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu nikmat. Cuma niat aja itu udah diganjar. Bahkan suatu saat di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW itu terjadi paceklik. Ada paceklik. Ada terjadi paceklik. Kemudian sahabat ini batin begini. Sahabat itu fakir, nggak punya apa-apa. Dia ngomong gini, andai saja 2 gunung ini bodoh duitku, makanan milikku, maka 2 gunung ini tak bagi-bagi semuanya sewarga kabeh. Tak bagi-bagi. Cuman ngomong gitu aja, cuman niat. Andai saja 2 gunung ini berupa makanan atau harta, maka 2 gunung ini tak bagi-bagi. Kemudian apa? Datanglah malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kabarkan ya Muhammad pada sahabatmu itu, sesungguhnya Allah sudah menerima niatnya. Artinya Gusti Allah sudah terima pahala sedekah. Padahal nggak melakukan, padahal dia nggak punya duit sampai segunung gitu. Cuman gara-gara dia niat, ya Allah, saya niat kalau uang saya segunung ini ya Allah, saya bagi-bagi ke warga supaya nggak ada pajak. Oleh karena itu mulai malam ini jenengan usahakan perbanyak niat-niat amal soleh. Niat apa? Niat ya Allah, saya Ramadan khataman 10 kali. Niat ya Allah, setiap hari saya masak-masakan warga, bagi-bagi ya Allah. Niat ya Allah, saya setiap hari sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lail 100 rakaat. Niat ya Allah, saya jadi orang yang berbakti sama orang tua. Niat ya Allah, saya menghidupkan masjid. Niat ya Allah, yang perbanyak, yang baik-baik itu perbanyak. Karena setiap niat baik dengan semuanya bakal ditulis sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi orang yang ahli khair. Amin ya rabbal. Kemudian sunnah lagi di bulan Ramadan adalah sunnah tadarusan. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam Gusti Kanjeng Nabi itu tadarusan sama malaikat Jibril. Jadi setiap habis isya itu malaikat Jibril sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadarusan. Yang mana tadarusan ini keduanya dapat pahala. Yang satu misalnya pahala membaca, yang satu pahala mendengar atau sebaliknya. Itu merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam tadarus itu juga ada sunnahnya lagi. Disebutkan dalam Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallahi al-halul murtahil. Amalan yang paling disenangi Allah artinya saat tadarus adalah al-halul murtahil. Al-halul murtahil itu hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah ketika jenengan khatam. Jenengan misalnya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswishu fi sudurin nas, minal jinnati wa nas. Ketika terakhir itu Pak Bu, itu langsung dibuka yang pertama. Jadi ketika jenengan pas tutup yang terakhir, itu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah buka halaman pertama surat Fatihah dan 5 ayat surat Al-Baqarah.
Itu sunnah Rasulullah SAW. Makanya dengan kalau perhatikan Al-Quran itu pasti pertamanya Al-Baqarah 5 ayat. Gitu apa betul? Pertama ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil itu sampai 5 ayat itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ketika setan itu jenengan hataman, ketika selesai, wah alhamdulillah katanya setan, wis mari ini gak baca Quran mana, seneng setan. Ketika jenengan tutup, jenengan buka lagi, itu jenengan seakan-akan menampar setan. Cepok. Nggih napa mboten? Jadi ketika setan seneng, wah mari wis hatam, gak baca Quran mana wis. Nah itu jenengan balik lagi, jenengan buka lagi, itu setan seakan-akan tertampar. Cepok. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usahakan itu lakukan. Itu sunnahnya Rasulullah yang mungkin sekarang banyak orang lupa, banyak orang tidak mengamalkan. Yus pokok melo-melo, tak ada urusan ya terus mari. Ya gak dapat apa-apa, ya dapat barokah dapat. Cuman panggilannya kurang. Tapi kalau jenengan tadi itu ada perasaan saya mau mengikuti sunnah halul murtahil, yaitu ketika selesai langsung buka Fatihah dan 5 ayat surat Al-Baqarah, itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnahnya Rasulullah lagi ketika hataman, Rasulullah itu memanggil anak istrinya, sini mana semuanya. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hatam dipanggil semuanya, dipanggil anak istrinya berkumpul dan berdoa. Karena apa? Ketika seseorang menghatamkan Al-Quran, di saat itu waktu mustajab doa. Semoga kita bisa menghatamkan Al-Quran bersama-sama. Amin ya Rabbal. Itulah fadilah daripada membaca, cara-cara membaca Al-Quran. Kemudian malam-malam Ramadan itu nikmat Pak Bu. Sebagaimana kalau malam Jumat, ini sekarang malam Jumat, Gusti Allah itu membeberkan ada namanya waktu mustajab, yang mana setiap hari Gusti Allah itu membuka waktu, ada waktu namanya waktu mustajab, yang mana Gusti Allah itu menaruhnya setiap sepertiga malam, kira-kira setengah 3 malam sampai mau subuh. Itu biasanya dinamakan saatul mustajabah, waktu mustajab dulu, kecuali 2 malam katanya ulama, yaitu yang pertama malam Jumat dengan malam-malam Ramadan. Kalau malam Jumat itu mulai maghrib sampai subuh, itu waktu mustajab doa. Kemudian juga malam-malam Ramadan, mulai adzan maghrib sampai subuh, itu waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu ketika waktu-waktu itu jangan sampai meninggalkan doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus jangan ada perasaan begini. Ojo ada perasaan aku beb kesel beb mau balik gak mandi beb. Nah, itu setan Pak. Nah, kadang-kadang kan jangan ada perasaan begitu. Beb aku ini mau balik gak mandi beb. Jangan ada perasaan begitu. Karena dikisahkan di zaman dahulu ada seseorang ketika dia awal ditunjukkan amal solehnya di akhirat, dia itu kaget. Ditunjukkan amal solehnya banyak, berlipat-lipat banyak, kaget. Kemudian dia mengatakan ke Gusti Allah, kepada malaikat, ya Rabbi, saya itu nggak punya amalan sebanyak ini, tapi kok catatan amal saya banyak ya Rabbi. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah doa-doamu yang tidak saya kabulkan di dunia. Saya simpan di akhirat, saya hadiahkan ketika kamu nanti masuk darul akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu jangan berputus asa, terus berdoa, dikit-dikit berdoa, minta apa aja, jangan pernah berputus asa. Semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan baik, dengan nikmat, terus diterima segala amal ibadah kita. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang terakhir dari panitia, ada hadiah ikut seberapa hadiah maupun ini. Ini ada hadiah. Saya mau buat pertanyaan. Rahasia hadiahnya katanya. Dari panitia yang bisa menjawab, insya Allah dapat hadiah. Pertanyaannya yang pertama, tadi ada sunnah namanya ngacung. Ini jangan langsung jawab. Tapi
Caranya kalau mau jawab itu ngacung dulu. Gini baru jawab. Lek kabeh jawab kabeh, enggak oleh kabeh, enggak cukup. Tapi caranya ngacung terus nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya menyebutkan sunnah halul murtahil. Sunnah halul murtahil itu berapa ayat Al-Baqarah? Monggo dijawab. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Iki monggo. Semoga barokah, amin ya rabbal amin. 5 buku Maulud Sintuduran sama tasbih. Tasbih ini kalau jenengan kesak buka, walaupun jenengan gak wiritan oleh ganjaran wiritan. Mek ngesak tok oleh ganjaran wiritan. Penak napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus soal yang kedua, tadi saya menyebutkan Allahumma sholli ala langsung ibu-ibu gini. Dereng Bu dereng tanglet kok kula Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dalam munasabah apa sih? Akhir sana rutinan bulan ini apa? Mingguan, setiap mingguan kita kan kumpul ngeten. Setiap malam Jumat kumpul ngeten. Oh istimewa, masya Allah. Semoga jenengan makin dikenal Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Amin ya Rabbal. Masjid Jami Nurul Kudus. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya yang kedua, kita itu tadi saya menyebutkan sunnah daripada menyegarakan berbuka. Iling nopo mboten. Itu sunnah yang pertama itu apa? Monggo. Monggo. Kurmanya yang apa? Yang agak basah, namanya rutok. Yang agak muda, yang agak basah, itu namanya rutok. Kalau terus setelah rutok, ya tamar. Kurmanya agak kering. Terus, itu buat pertanyaan yang ketiga. Ini dia buat jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kemudian apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian apa? Oh, nggih gampang nemen nggih napa rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada namanya pada malam-malam bulan Ramadan itu kita dianjurkan apa lupa? Ayo. Monggo, pada malam-malam bulan Ramadan kita dianjurkan apa? Apa? Monggo. Pempek. Oh, pempek panganan. Apa? Hah? Salat tarawih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketinggalan hari ini calon orang ahli zikir insyaallah. Cilik wis oleh tasbih. Ini istimewa. Sini di sini. Nah, sebutkan ada katanya ulama khairus syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Api-api cah nom adalah cah nom koyo wong tuwa. Nah, sik cilik sik cuma wis wiritan. Wah, niku berarti saya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, terus apalagi selain itu tadi? Semangat rek, masya Allah. Tapi ndak ono tas bede, mau nopo wis. Tak kasih double ini wis. Jeruk lah ini Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga ahli tadarus kamu. Amin insyaallah. Amin ya rabbal. Dan juga selain tadarus ada sunnah lagi yang maaf saya lupa saya sebutkan. Kalau malam-malam bulan Ramadan itu kita juga dianjurkan setiap malam mandi. Jadi para ulama, para ulia dalam riwayat juga disunahkan kalau malam bulan Ramadan itu dianjurkan kita mandi untuk supaya semangat ibadah menyambut malam-malam bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita bisa menyambut Ramadan dengan baik. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak bisa tarawih qiyam Ramadan dengan baik. Amin ya rabbal. Mungkin yang dapat saya sampaikan sudah jam 11. Semoga barokah. Allahumma barik lana fi baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam bi haqqi sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ramadhanu tajalla wa ibtasama tuba lil ardi dan Ramadan
طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للنفس بتقوانا أرضى مولاه بما كسبا طوبى للنفس بتقوانا رمضان جماله البركات رمضان جمال الحسنات رمضان جمال البركات رمضان جمال الحسنات رمضان مدد الصلوات كثر للنفس بتقوانا رمضان تجلى وابتسما طوبى للنفس رمضان تجلى وابتسما طوبى رمضان
Thank you.
Sabi na lang. Sabi. Hindi mo sarili mo.